sebagaimana janji kami kemarin, setelah Ibu Shirley alias Shirley di BAP di Polres Bekasi Kota, maka pada hari ini saya sengaja dengan Ibu Maria Sofia, ibundanya Saudara Nana alias Eko, akan menyampaikan sikap Ibu Nana sebagai seorang keluarga, sebagai ibu kandung dari Saudara Nana terhadap kejadian yang menimpa ini. Begitu juga dengan Ibu Shirley, kita akan dengar juga apa penjelasan dari beliau terhadap masalah yang sedang terjadi sekarang. Saudara-saudara sekalian, bahwa sebagaimana telah kami sampaikan, kasus ini sepertinya berlanjut dan kasus ini juga sudah kita tegaskan berkali-kali agar Pak Eko alias Nana kooperatif kepada keinginan keluarganya. Keluarganya ini dua perspektifnya. Perspektif sebagai seorang ayah dari anak-anaknya dan sebagai seorang suami dari istrinya, Ibu Shirley. Yang kedua, permintaan dari mamanya atau ibunya, yaitu Ibu Maria Sofia. Saudara-saudara, perlu saya tambahkan bahwa saya juga mendapat informasi katanya Bella Luna Ferlin dan Saudara Indri Guna itu akan juga mengadakan preskon nanti sore untuk menjawab pernyataan kami. Mudah-mudahan beliau yang berangkat ke Semarang, karena dapat informasi kemarin Bella itu ke Semarang, mudah-mudahan beliau sudah pulang. Ya, kita menunggu. Yang pasti saudara-saudara sekalian bahwa laporan kami di Polda Metro telah diproses di Polres Bekasi Kota, dan besok pada hari Kamis itu akan dilakukan BAP terhadap 2 orang saksi kami. Setelah selesai BAP 2 orang saksi, akan dilakukan gelar perkara untuk setelah itu memanggil Saudara Bella Luna dan Saudara Eko untuk dimintai pertanggungjawabannya terhadap laporan kami yang terkait dengan penghilangan asal usul perkawinan sesuai dengan pasal 279 dan 280 KUH Pidana. Saudara-saudara, perlu saya sampaikan surat pernyataan yang akan ditandatangani Eko itu masih ada di tangan saya. Dan saudara rekan dari Saudara Hendri itu tidak usah komentar di media bahwa kenapa tidak menggunakan kertas kosong. Dia nggak usah ajari saya ini dokter bos, dari luar negeri lagi. Jadi kita bukan orang kampungan yang nggak ngerti hukum gitu. Kita justru ingin semuanya tertib administratif. Kita kuasa hukum, maka pernyataan pun harus menggunakan label supaya ada kekuatan hukum tambahan yang dilakukan secara tidak langsung. Karena tidak ada larangan, atau dikatakan dilarang menggunakan kop surat untuk membuat pernyataan, nggak ada. Yang ada itu malah lebih kuat secara tidak langsung untuk mengikat perjanjian ini, karena di bawah kontrol kami sebagai seorang lawyer yang ditunjuk oleh Ibu Shirley dan Ibu Maria Sofia. Karena itu saudara-saudara sekalian, bahwa poin-poin yang telah saya sampaikan kemarin, saya ulangi kembali untuk dibaca dan didengar serta dicatat untuk diinformasikan, dan juga sekaligus agar saudara Eko, Nana alias Bella juga dan Bellanya tahu apa yang diinginkan oleh Ibu Maria Sofia. Saudara-saudara, semua perusahaan itu di undercover oleh Ibu Maria Sofia. Jadi yang punya perusahaan itu Ibu Maria, betul Bu ya? Bukan Saudara Eko, bukan Saudara Nana. Belum lagi persoalan agama. Ini dia mengatakan, kita melihat di YouTube dia masuk Islam. Dan dia menunjukkan buku nikah. Buku nikah yang mana ini sekarang? Saya sudah katakan berkali-kali, kalau dia sebagai Muslim, maka dia kalau menikah lagi, membuat buku nikah baru, maka harus ada izin istri pertama. Nah, kalau dia sebagai seorang Katolik, maka tidak dibenarkan berpoligami di ajaran agama Katolik. Begitu Bu ya?
Oleh karena itu dia sekarang berada, kalau dalam bahasa Arabnya, bainal manzilatain, di tengah. Nah, ini nggak enak posisi Eko ini gitu. Nah, apakah pernyataan Bella Luna yang ada di TV kemarin waktu bertemu dengan saya, yang mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang buku nikah itu, lalu siapa yang membuat buku nikah itu? Berarti ada orang lain yang melakukan pemalsuan. Karena itu ini akan juga diusut tuntas. Baik, saudara-saudara sekalian, saya bacakan surat pernyataan ini kembali untuk diulang dan didengar. Karena poin-poinnya ini telah disetujui, ya Bu ya. Telah disetujui oleh Ibu Maria agar Eko menandatangani kalau Eko ingin kembali ke pangkuan ibundanya, ke pangkuan istrinya, ke pangkuan anak-anaknya dan keluarganya. Saya masalah Eko memeluk Islam atau masih Nasrani atau Katolik, saya nggak campur. Itu hak pribadi dia. Tapi harus ada bukti. Kalau dia masuk Islam harus ada surat pernyataan yang mengatakan dia masuk Islam. Karena saya pernah menangani perkara, dia itu Kristen masuk Islam, itu ditunjukkan ke saya ada bukti pernyataan yang jelas dari pihak yang berwenang. Saudara-saudara, surat pernyataan, saya bacain ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Eko HP alias Nana. Eko Hendra Prayitno ya. Tempat tanggal lahir Jakarta, bulan 6 tanggal 2 tahun 1980. Jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Ekspres Blok 20 RT 001 RW 024 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terkait kasus yang telah dilaporkan oleh saudari Shirley Chandrawati Rahmat di Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum, dengan laporan polisi nomor TBL 11 Ditkrimum pertanggal 23 Februari 2019 tentang adanya dugaan tindak pidana menghilangkan asal-usul perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 dan 280 KUH pidana. Saya atas nama pribadi dengan ini menyatakan: 1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 saya telah menikahi saudari Bella Luna Ferlin di Hotel Four Seasons Jakarta tanpa sepengetahuan istri saya Shirley Chandrawati Rahmat. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menceraikan saudara Bella Luna Ferlin per tanggal 7 Maret 2019. Kita mintakan tanggal 5 waktu itu tanggal 7 Maret. Kita anggap yang kemarin dia sudah nikah duluan itu kita formalkan di 7 Maretnya gitu. Jadi bukan kita membuat suka-suka atau tanpa pertimbangan hukum. Dan tidak ada larangan. 7 Maret apakah dia kemarin 15 Februari itu kita anggap 7 Maret ya Bu Shirley ya, supaya ada dasar kita yang membuat bahwa dia itu menandatangani bahwa benar dia sudah menikah. 2. Bahwa dengan pernikahan saya dengan Bella Luna Ferlin, saya telah memberikan mahar berupa sertifikat rumah seharga 2 miliar, emas batangan atau logam mulia 88 gram, dan berupa uang biaya pernikahan saya dengan Bella Luna Ferlin yaitu sebesar 150 juta rupiah. Maka dengan ini saya menyatakan mengembalikan semua kepada istri saya, Shirley Chandrawati Rahmat, dan atau Ibu Sofia. Boleh dia kembalikan kepada Ibu Shirley, boleh juga kepada Ibu Maria Sofia. Nama lengkapnya Maria Sofia Bu ya, tapi panggilannya Ibu Sofia. 3. Bahwa saya mencabut kembali beberapa perusahaan yang sudah saya alihkan kepada Bella Luna Ferlin dan dikembalikan kepada istri saya Shirley Chandrawati Rahmat dan atau Ibu Sofia. 4. Bahwa saya bersedia untuk tidak dilibatkan dalam pengelolaan seluruh perusahaan dan atas keuangan perusahaan, dan saya hanya diberi bantuan keluarga setiap bulan yang diserahkan kepada istri saya Shirley Chandrawati Rahmat, kemudian besarannya akan dibicarakan antara saya dengan istri saya dan ibu saya Sofia. Jadi dia tidak dibenarkan lagi mengurus perusahaan apapun karena Bu Maria Sofia sudah trauma dengan kejadian ini dan merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa
percaya, maka ditarik kembali seluruh perusahaan atas nama beliau, termasuk catering dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan perusahaan apa saja, di mana dan bagaimana jalan ceritanya, kok Ibu Maria sampai tahu ada keuangan-keuangan yang keluar, dan ada juga bentuk-bentuk usaha-usaha yang melibatkan Bella Luna sebagai komisaris dan lain-lain. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Maria. Nomor 5, bahwa saya menggelar preskon didampingi pengacara Dr. Haji Razman Arif Nasution SHMA PhD untuk membuktikan kepada publik bahwa saya sudah bercerai dengan saudari Bella Luna. Ini tidak dipatuhi oleh beliau. Padahal saudara-saudara, ini sudah saya WA ke dia. Dan itu sudah oke dia pada waktu itu, saudara tahu dia sudah jalan katanya dari Bogor, tapi pada faktanya malah dia bertemu dengan saudara Hendri Indraguna. Bukan malah menandatangani. Jadi ini pun sudah dikomunikasikan. Sudah dikomunikasikan. Kalaupun ada perusahaan-perusahaan yang sudah dialihkan, misalnya kepada Bella Luna dan lain sebagainya, maka itu juga harus dikembalikan kepada keluarga. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya, dan dengan pikiran yang sehat, tanpa ada paksaan pihak manapun. Jika saya mengingkari pernyataan ini, maka saya siap didenda sebesar 100 miliar rupiah, dan saya bersedia dikeluarkan dari keluarga dan dapat diproses secara hukum, baik secara perdata maupun pidana. Ini bukan untuk memeras beliau. Kok memeras? Masa ibunya memeras? Masa ibu Shirley memeras? Ini pembelajaran buat dia, agar dia tidak lagi melakukan secara brutal, dalam pengertian serta-merta begitu saja melakukan pernikahan tanpa ada pemberitahuan yang sampai kepada pihak yang berkenan. Demikian saksi-saksi di sini ada tanda tangan Eko, ada materi yang sudah kita siapkan. Saksi saya Razman Arif, yang kedua Ibu Ade Mediana. Ternyata itu tidak dipatuhi oleh beliau. Tetapi saudara sekalian, pada waktu beberapa yang lalu saudara Eko itu datang ke rumah, ya Bu ya. Menyuruh, dalam artian menyuruh orang, pengacaranya Bu Maria juga sebelumnya datang ke rumah atas permintaan Pak Eko, menyerahkan beberapa poin. Tapi itu tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan Ibu Maria, Ibu Sofia, Ibu Shirley dengan apa yang, kecuali dia tanda tangani ini, barulah beliau dapat kembali kepada keluarganya. Itulah saudara-saudara beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Besok akan dilakukan BAP lagi untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan, dan proses hukum ini sepertinya akan lanjut dan berkepanjangan. Untuk itu kepada Bu Maria Sofia saya persilakan. Waalaikumsalam. Saya sebagai orang tua Eko atau anak sangat kecewa sekali dengan perilaku dia. Tanpa sepengetahuan saya, dia menikahi Bella Luna, yang betul-betul saya sangat terkejut sekali, karena kan kami kan dari Katolik. Keduanya sangat terkejut lagi pas dia setelah waktu hari Jumat sore itu kan saya lihat di YouTube bahwa dia tuh nikah. Besok pagi subuh-subuh datang. Udah datang, saya usir. Udah gitu terus saya minta mana ATM saya. Dia nggak mengeluarkan ATM 7, tapi rekeningnya tidak dikasihkan. Hari Seninnya saya langsung ke bank, dapatlah ini rekening, ya. Di situ saya kaget, ada pembayaran debit ke Four Seasons Hotel. Terus udah gitu tiap pengambilan, ya saya dapat kiriman uangnya 20 miliar. Tahu-tahu oleh dia, karena saya ngasih memberi kuasa, namanya anak ya, memberi kuasa kepada dia untuk memindahkan buku gitu. Nah, karena dengan alasan ini mah katanya jangan ini ya, bahaya mama kalau bawa ke pasar segala macam katanya. Mama dikasih 2 ini ATM, yang ini semuanya biang saya yang megang. Jadi ATM itu dipegang oleh dia.
begitu saya dapat ini dari bank, saya kaget. Sisa uang hanya tinggal 347 juta ditambah 146 juta ditambah 3 juta dan ditambah 5 juta 1 juta. Saya kaget karena uang itu kan, maaf ya, udah ratusan miliar dari tahun 2013. Dia mendirikan catering tanpa sepengetahuan ibu juga. Terus udah gitu uangnya ngomongnya pinjam. Tahu-tahu setelah dicek ini uang-uang ini juga. Begitu ininya. Nah sekarang saya ini kepada dia, kalau dia mau kembali kepada keluarga, kepada keluarga kita, ya, tanda tangan dulu ini. Dan setelah tanda tangan juga saya mau ini barang semuanya, Bella Lunanya, ininya, ekornya, terus Sherly, terus saya, terus kakaknya Eko dengan Pak ini pengacara Pak Rasman, terus pengacara dia supaya kumpul bukaan di situ. Dan saya sudah tidak mau lagi kerjasama dengan dia. Udah cukup sekian ya, karena saya udah terlalu lelah menangani ini. Mudah-mudahan kita berdoa Ibu Maria Sofia kuat, sabar, dan usia beliau sekarang sudah tidak muda lagi, sudah 70 tahun. Mudah-mudahan sehat dan kuat menghadapi ini. Saya yakin Bu Maria dibantu Bu Sherly juga saling menguatkan, keduanya saling menguatkan karena ada cucu yang akan membuat Ibu bergembira untuk selalu senantiasa merasa bahwa cucu itu adalah orang yang paling membuat kita sangat-sangat terhibur. Dan mudah-mudahan Bu Sherly tetap akan bersama Bu Maria sampai maut memisahkan. Bu Sherly silakan. Jadi untuk kelanjutan dari ini, ya saya sepakat dengan Mama, ya kalau memang sudah selesai harus ada penandatanganan dari draftnya Pak Rasman, dan untuk ini ada pertemuan itu ya yang tadi dibicarakan oleh Mama. Supaya terbuka semua. Diakuin sejujur-jujurnya, itu yang saya minta. Jadi artinya saya simpulkan ini ya Bu ya, bahwa Nana harus menandatangani konsep yang kami buat. Tidak ada tawar-menawar di sini. Ini Hendri juga perlu saya ingatkan, tidak ada tawar-menawar sebagai pengacaranya. Bukan yang Anda punya, yang kami punya. Ya, oke. Yang kedua, kita harus duduk bersama. Saya, Bu Maria, kemudian Bu Sherly, kemudian Saudara Nana. Saya nggak tahu apakah Belanya diajak, nggak usah. Harus ikut. Ya, Bella, kemudian kuasa hukum Bella. Kita terbuka apa-apa saja yang sudah diberikan oleh Nana kepada Saudara Bella. Apabila itu tidak dipenuhi, maka Eko tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga, dan semua yang terkait dengan hubungan keluarga, apakah bisnis dan lain sebagainya, itu akan di-close, akan ditutup dan dianggap menjadi orang lain. Begitu Bu ya. Nah, itu jelas ya. Sudah jelas bagi saudara. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, berarti pilihannya cuma dua ya Bu, kekeluargaan atau proses hukum ya Bu? Iya. Ibu boleh tahu Bu total kerugian dari awal sampai akhir setelah Ibu melakukan cek rekening ke bank? Banyak. Jadi karena kan dari tahun 2013 ya, ketahuannya yang kemarin itu rekening itu tahun 2017 ketahuan semuanya. Ini ada contoh ya, umpamanya dikirim 20 juta, tahu-tahu diambil, pindah bukukan kepada dia ya. Ini saya ditinggalin hanya 1 juta, umpamanya 20 miliar ya. Nah, terus saya tinggalkan aja 100 juta. Ini banyak yang bikin. Totalnya sampai ratusan miliar Ibu? Atau puluhan miliar? Ya, karena rupanya juga duitnya tuh dipakai nggak keluar, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi bukan karena sekedar
menikah dengan Bella saja gitu. Ya, yang parahnya itu udah dengan Bella ini. Karena disebutnya kredit mobil, ya mobil apa? Sih. Iya. Itu tahu-tahu ada ini apa namanya itu tagihannya itu ya kan kreditnya itu tahun ini bulan Februari tahun ini tanggal 14 berarti 1 hari sebelum nikah tanggal 11 udah gitu belum perusahaan ada perusahaan ini ya yang MLM itu diinginkan kepada yang komisarisnya Bella Sunarta. Dan itu semuanya itu perusahaan itu semuanya bukannya untung tapi utang. Nah seperti umpamanya catering itu modalnya sampai 36 miliar karena besar ya. Udah gitu terus tahu-tahu kan dia kok sibuk sekali ada apa sih kata saya. Ini buka catering pakai uangnya ini Bapak GP tapi kok seperti yang punya dia gitu ya saya belum lihat rekening gitu. Udah besar-besaran ternyata 1 bulannya dia kerugian catering itu sekitar 600 juta 18 bulan itu diteruskan aja terakhir karena nyedot duit saya terakhir dia apa namanya tuh waktu pas saya cek ke ini tuh ke cateringnya karena 3 bulan tuh sebelum kejadian itu saya dimasukkan ke dalam ini jadi komisaris otomatis kan saya harus tanggung jawab kalau nanti ada apa-apa ternyata begitu di ini itu 1 bulan belum dibayar gaji karyawan udah gitu ya kan kita selesaikan semua saya bayar semua sekarang ya nggak berjalan gitu ya itu ruginya udah berapa miliar kalau 600 juta kali 18 bulan udah berapa belum untuk ya membangunnya kan itu kan beli kredit ya itu tanpa sepengetahuan saya terus dibangun ya itu juga berapa biayanya alat-alatnya juga yang ini besar kalau perhitungan saya 30 miliar habis. Bu, Ibu Selama ngasih modal semua itu usaha ke Nana itu sejak 2013 Bu. Iya. Tapi dari awal itu udah kelihatan gelagat mencurigakan nggak sih? Mungkin pada saat 2014. Namanya ke anak ya. Hanya dia tuh seringnya tuh semua beli rumah ya rumah saya di Kemang Pertama ya. Itu minta supaya dibalik namakan. Nah, kan namanya saya udah tua ya udah apa-apa balik namakan. Udah gitu terus ini di Majak 2 bidang tanah yang sekarang yang satu udah dibangun sama saya itu juga nama dia jadi semua yang di ini kan pakai nama dia gitu. Nah kemarin tuh sampai saya karena kaget ya nama dia wah bisa-bisa saya diusir di sini terpaksa saya beli lagi rumah di ini di Alam Sutra karena takut terusir kan udah jelas tega gitu ya sama saya jadi saya takut. Bu, tapi selama 2 bulan terakhir pengeluarannya selain untuk membiayai nikah sama mobil apalagi sih Bu Nana? Ini perusahaan kan untuk ini perusahaan tuh ya membiayai perusahaan itu ya itu nyedot uang saya. Bu, soal mahar yang katanya sudah dikembalikan, apakah betul sudah dikembalikan? Itu hanya ini aja hanya apa saya kasih 9,5 miliar udah gitu pas waktu dia nikah ya malam itu saya mau ngasih tahu kan ya tega akhirnya saya ini sendiri apa namanya itu saya ngomong sama Sally itu saya belum ngomong badiah habis nikah lagi ya saya mau tahu ini tabungan kamu berapa sih sekarang terus terang mama nggak akan minta kata saya tahu-tahu 500 juta hah kan kaget kemana uang itu dipakai usaha di antaranya itulah ini sertifikat itu nah saya sertifikat itu harganya berapa saya tidak tahu
uang yang lainnya ya udah nggak ada, udah amblas. Jadi ya demi wanita, anak-anaknya sampai sekarang udah 1 bulan setengah ya, itu nggak pernah dikasih apa. Makanya sekarang saya tanggung sama saya sendiri.